Halo semuanya, kembali lagi di Bibisik Channel, kembali bersama lagi sama Kedi ya. Nah, kali ini Kedi akan ngebahas materi tentang sistem pertahanan tubuh. Ini adalah materi kelas berapa ya? Kelas 11 SMA ya. Jadi ini materi yang cukup hot ya. Kenapa banyak biasanya kalau di sekolah kamu ini dilewatin ya gara-gara kelas 3-nya UN dan kalian libur sehingga dikejar gitu aja tanpa penjelasan yang spesifik sehingga kamu ketinggalan materi ini dan nggak paham sampai keluar UN ya. Oke, langsung aja ya. Kita mulai videonya. Sistem pertahanan tubuh itu dia dibagi menjadi dua ya. Jadi sistem pertahanan tubuh itu dibagi dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Non-spesifik, kenapa dikatakan non-spesifik? Karena dia tidak membedakan organisme. Ada yang mengatakan bahwa nama lain dari pertahanan tubuh non-spesifik adalah pertahanan tubuh bawaan. Jadi ini nama lainnya pertahanan tubuh bawaan. Kalau ini pertahanan tubuh adaptif. Adaptif itu berarti adaptasi ya. Nah, jadi ada nama lainnya. Jadi non spesifik nama lainnya pertahanan tubuh bawaan. Kalau yang spesifik pertahanan tubuh adaptif ya. Nah, kenapa dibilang non spesifik? Karena dia tidak membedakan organisme secara spesifik, alias kalau ada yang datang itu antigen atau virus dan sebagainya tidak dibedakan secara spesifik. Kalau dia yang spesifik, berarti dia sudah menggunakan pertahanan spesifik karena dia sudah masuk ke dalam. Kalau kakak sih memahaminya gini, ini baru di luar, ini udah masuk ke dalam tubuh. Ini masih di luar-luar lah, luar apa tengah. Ini udah masuk banget ke tubuh sehingga harus dilawan dengan cara spesifik kayak gitu ya, secara logikanya. Nah, lanjut aja. Ini kok dibilang nama lainnya adalah pertahanan tingkat awal sama kedua lah. Ini pertahanan tingkat 3 kayak gitu. Kan ada 1 2 3 ya. Pertahanan awal, pertahanan luar, pertahanan dalam gitu ya. Langsung aja. Pertahanan non spesifik atau pertahanan tubuh non spesifik dibagi menjadi dua, yaitu ada pertahanan tubuh eksternal dan internal. Kalau di eksternal berarti di luar kan, udah tahu bahasa Indonesianya kan. Eksternal itu luar, sedangkan internal itu bagian dalamnya. Kalau di bagian luar berarti dia melibatkan biasanya menggunakan kata-kata kunci yaitu kulit dan membran mukosa. Kulit dan membran mukosa ini merupakan lapisan pertama dalam sistem pertahanan tubuh ya. Dimana kulit ini nanti punya keratin. Jadi kalau kamu bahas secara spesifiknya lagi, kulit nanti itu punya keratin. Keratin itu apa? Keratin ini nanti fungsinya adalah untuk supaya semakin rapat. Yang namanya kulit itu susah ditembus oleh mikroba. Ya, susah ditembus oleh mikroba. Sedangkan kalau membran mukosa ini kayak lendir gitu ya. Nanti dia punya lendir, lendirnya ini bisa menjerat mikroba. Jadi nanti lendirnya bisa menjerat mikroba, mengepung mikroba sehingga nggak jadi masuk karena ada lendirnya gitu kan. Ibaratnya kamu lagi jalan kena lumpur bisa bergerak enggak kan, ibaratnya gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, di beberapa alasan kenapa kulit dan membran mukosa adalah pertahanan tubuh non spesifik bagian eksternal adalah nanti di bagian kulit ada apa namanya pH-nya asam sehingga bakteri nggak bisa masuk. Banyak ya di kulit itu ada apa aja. Ada asam, kemudian nanti rapet susunannya kulit ya, strukturnya ya. Ada minyak, kan kita punya minyak pada kulit ya, sehingga sifatnya bisa meracuni bakteri. Minyaknya ya, racun bakteri. Di lambung ada apa? Di lambung ada HCl ya kan, sehingga bisa mematikan mikroorganisme. Ludah, tahu kan ludah? Ludah, air mata itu mengandung yang namanya enzim lisozim. Lisozim itu lisosom. Lisosom fungsinya apa? Menghancurkan. Jelek tulisannya. Nih, lisozim. Lisosom enzim lisosom menghancurkan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau yang internal nanti ada namanya fagosit, sel NK, protein antimikroba. Kita bahas nanti di next ya. Fagosit itu makan, sel NK itu kepanjangan dari natural killer, sel pembunuh. Kemudian ini protein antimikroba. Yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini adalah tahapan mekanisme fagositosis atau tahapan makan memakan. Makan siapa? Makan bakteri, makan virus, makan sebagainya ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, fagosit ini biasanya dia melibatkan sel-sel. Biasanya kalau fagosit melibatkan sel-sel makrofag, kemudian neutrofil, dan eosinofil. Cuman kalau yang eosinofil ini paling kecil ini perannya. Yang paling besar itu makrofag ya. Nah, tahapannya gimana? Misal nih sel kamu ada kena paku atau kena jarum, rusak dong selnya. Ketika sel rusak, maka nanti ada namanya sinyal kimiawi pada
sistem itu ya, sistem pertahanan tubuh yang sengaja memanggil neutrofil. Jadi ini sinyal kimiawinya menyebabkan neutrofil datang. Neutrofilnya datang kemudian ngapain? Ya makan. Kan tadi fagositosis itu makan ya. Sehingga menyebabkan makan. Makan apa ya? Makan bakteri. Menelan atau dimakan atau dihancurkan langsung ya. Kemudian karena yang namanya neutrofil ini cuman bisa makan 5-20, kurang lebih 5-20 bakteri. Nggak bisa banyak-banyak. Makanya dia ketika udah kekenyangan, dia manggil temennya. Dia manggil siapa? Manggil monosit. Monosit ini adalah jenis sel darah putih juga kan. Nah, monosit ini datang. Cuma sebelum dia makan, monosit berubah. Monosit berubah menjadi makrofag. Makro ini besar, fag itu fagositosis. Jadi makannya besar atau makannya banyak. Artinya makrofag ini bisa memakan bakteri sampai dengan 100 jumlahnya. Sehingga nanti sampai habis bakterinya dimakanin sama neutrofil sama makrofag gitu ya. Simple ya, fagositosis dimakan oleh neutrofil, eosinofil sama makrofag. Cuman eosinofil cuman sedikit yang makannya. Neutrofil sedang, makrofag paling banyak gitu ya. Next, kita masuk ke bagian sel NK. Sel NK ini adalah sel natural killer. Dia fokusnya adalah ini nih. Kalau kamu fokusnya NK, fokusnya di sini, sel kanker. Serta infeksi. Infeksi ini bebas, boleh infeksi jamur, infeksi bakteri, atau parasit. Jelas, bebas ya. Pokoknya dia fokusnya biasanya sel kanker. Kemudian cara kerjanya adalah dia kebanyakan terdapat di sistem darah sama sistem limfa. Kemudian aktif jika udah diaktifin. Jadi sebelumnya dia nggak aktif, kemudian diaktifin. Kemudian cara kerjanya adalah melepaskan suatu perforin. Ya, perforin itu adalah senyawa kimia di mana nanti dia kerjanya ngebuat pori atau lubang. Ya, lubang pada bagian permukaan membran sel yang mau dibunuh gitu ya. Nempel kemudian dilubangin, bocor dia gitu kan. Ibaratnya kamu ada ban, kamu tusuk, atau balon kamu tusuk pakai jarum gimana? Pecah kan? Sama kayak ini. Perforin ini menyebabkan ada penempelan, ada membuat lubang itu menyebabkan isi dari bakteri itu, isinya bakteri keluar mati gitu kan. Nah, simple. Kemudian protein antimikroba. Protein antimikroba ini ada kurang lebih ada 2 ya. Dimana dia sifatnya adalah ya boleh langsung boleh enggak ya, boleh langsung atau sifatnya cuma menghalangi doang. Nah, jenisnya ada 2, ada interferon sama protein komplemen. Sebenarnya sama aja kasusnya. Interferon ini dia fokusnya gini, kalau tubuh kamu udah terinfeksi, dia baru dihasilkan, ini kata kuncinya, sel tubuh. Dihasilkan pada sel tubuh yang terinfeksi virus untuk melindungi bagian supaya yang lainnya tuh nggak kena gitu loh. Kayak diblokir, jadi kalau interferon itu dia dihasilkan kalau tubuhnya udah kena virus, kemudian diblokir tuh. Dia kayak membuat suatu batas sehingga bagian yang lain alias jaringan yang sehat atau sel yang sehat nggak kena gitu. Dengan cara ini ada 2 kerjanya, menghambat sel-sel yang terinfeksi biar nggak makin banyak sel-sel yang terinfeksi dan meningkatkan diferensiasi sel-sel yang masih sehat. Bukan yang udah hancur ya, tapi yang masih sehat di sekitarnya tadi itu diperbanyak biar makin kalah jumlahnya sama sel-sel yang terinfeksi gitu ya. Bagus ya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu protein komplemen. Protein komplemen ini merupakan sebenarnya sekelompok plasma protein di mana dia terdapat di bagian sistem darah atau sirkulasi, dan dia aktif jika sudah ada keikatan antigen dengan antibodi. Aktif jika udah ada terikat. Apabila antigen udah berikatan dengan antibodi, maka dia baru aktif protein komplemennya gitu ya. Kemudian itu nempel di permukaan tubuh dan kemudian sama kasusnya dibocorin gitu ya. Dibocorin mati deh. Simpel ya konsepnya. Hampir sama semua beberapanya. Kalau fagositosis dimakan, ya ini fagositosis dimakan oleh siapa? Neutrofil, eosinofil sama makrofag dimakan ya. Kalau sel NK dibolongin. Protein antimikroba ada interferon sama komplemen. Kalau interferon lebih ke arah menjaga kestabilan sel sehat. Kalau komplemen, protein komplemen dibocorin atau dibolongin sama kayak ini tadi. Sama kayak sel NK dibolongin, mati deh gitu ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian, ingat tadi kan ada 2 tahapan, ada 2 jenis non spesifik udah kakak bahas. Yang eksternal ini yang pokoknya luar lah, bagian luar kamu ada apa aja, ada mata, hidung kamu ada apa, lendir itu kan ngebunuh juga. Di mulut kamu ada air ludah ngebunuh bakteri semuanya, kulit, pokoknya lebih ke arah luar. Internal tadi udah kakak bahas, fagosit, sel NK sama protein antimikroba. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ini nih, pertahanan tubuh spesifik yang lebih susah, yaitu ada imunitas seluler sama imunitas humoral.
Langsung masuk ke bagian imunitas seluler. Imunitas seluler ini dia biasanya dilakukan oleh sel T. Jadi kalau ngomongin seluler ini kakak balik lagi dulu ya. Kalau seluler ini dia sel limfosit T, kalau yang humoral sel limfosit B gitu ya, simple. Nah, kemudian ini ada sel T. Sel T itu ada banyak. Sel T ini tugasnya apa, Kak? Sel T tugas utamanya adalah menghancurkan sel tubuh yang telah terinfeksi patogen. Kalau ini ada sel, udah kena infeksi bakteri, ya dihancurin lah, dihancurin. Sama sel T. Nah, sel T ada banyak jenisnya. Ini lebih ke arah pembahasan sangat detail kakak bahas di sini ya. Sel T itu ada banyak. Pertama namanya sel T pembunuh. Nama lainnya sel T sitotoksik. Sito itu toksik racun yang sel yang kena racun maka harus dibunuh. Sel T sitotoksik, nama lainnya TC. TC itu bahasa Inggris, citotoksik. Nama lainnya lagi sel TCD8. Jadi nama lainnya diingat. Sel pembunuh nama lainnya sel T sitotoksik, nama lainnya TC, nama lainnya TT sel TCD8. Nah, sama konsepnya, dia mengenali dulu nih salah tulis ya, mengenali dulu kemudian dihancurin. Pokoknya kalau udah ada tahu itu adalah selnya terinfeksi, maka dia akan mengenali dulu kemudian dihancurkan. Dia gimana cara mengenalinya? Di sana ada protein ini. Protein MHC. MHC itu kepanjangan dari Mayer Histocompatibility Complex atau bahasa Indonesianya kompleks histokompatibilitas utama. Histo itu jaringan, kompatibilitas itu bahasa Indonesia ya. Nah, kalau yang namanya sel T pembunuh ini bekerja pada kelas 1 ini, kakak buletin tuh ya. Jadi dia bekerjanya pada kelas 1. Nanti ada MHC kelas 1, ada protein MHC kelas 1. Apabila ditemukan, maka nanti biasanya ditemukan pada permukaan sel-sel yang berinti. Setiap ada sel yang berinti, maka dapat ditemukan di sana MHC kelas 1. Gimana cara kerjanya? Cara kerja dimulai dari sini nih. Ada aktivasi perforin yang tadi ya sama sebelumnya. Sehingga dibuat lubang, kemudian enzim sel T, ini kan sel T limfosit ya, antibodi kita. Sel limfosit. Enzim dari sel T masuk ke bagian sel yang kena infeksi tadi, kemudian sel yang terinfeksinya mati. Karena enzimnya sifatnya sebagai penghancur, jadi dia enzimnya menghancurkan. Dibuat lubang, enzimnya masuk, kemudian mati deh sel yang tadi, gitu ya. Simple ya sebenarnya. Jadi konsepnya kalau sel T pembunuh dia pakainya MHC kelas 1. Kata kuncinya MHC kelas 1. Kalau yang nomor 2, ini adalah sel T penolong. Nama lainnya bahasa Inggrisnya tahu lah ya, help. Maka sel T penolong nama lainnya sel T helper. Nama lainnya T helper maksudnya. Dan nama lainnya CD4. Kalau tadi kan CD8. Nah, bedanya lagi di sini adalah kalau dia CD4, dia ngomonginnya MHC kelas 2 nih. Kalau tadi kan MHC kelas 1. Biasanya di mana dia dapatnya? Ada di sel B, makrofag, dan beberapa sel yang memiliki ini, APC. Apa itu APC? APC adalah antigen presenting cell. Jadi sel yang sudah mempresentasikan, ini ada antigen loh, kayak gitu, udah ngelapor gitu ya. Nah, gimana cara kerjanya? Ya tadi, melalui protein yang dikenalin berupa protein MHC kelas 2, nanti APC akan mempresentasikan ke T helper. Jadi gara-gara ada protein MHC 2-nya, kemudian APC-nya laporan nih ke T helper. Hai T helper, ini ada bla 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 gitu kan, ada infeksi sebagainya. Nanti T helpernya akan menstimulasi atau merangsang efek atau reaksi inflamatori atau sistem peradangan atau nama lainnya respon antibodi gitu ya. Konsepnya sama sih, laporan dulu, dikenali dulu sama proteinnya jenisnya MHC kelas berapa, 1 apa 2 gitu ya kalau yang di sel T pembunuh sama sel T penolong. Nah, ada lagi nih sedikit sisanya. Ada 2 lagi, yaitu sel T suppressor. Suppressor ini bahasa Inggris, artinya menghambat. Menghambat aktivitas antibodi sama antigen, ataupun aktivitas semuanya dihambat biar nggak kerja lagi. Kenapa nggak kerja lagi? Karena dibaca udah mau selesai nih, maka stop dulu gitu ya. Mengurangin atau menghambat aktivitas. Dengan cara mengurangi produksi antibodi oleh sel-sel plasma. Simple ya, nggak usah banyak-banyak. Yang terakhir sel T memori. Memori itu kan bahasa Inggris, ingatan kan. Untuk mengingat, jadi kalau kamu pernah sakit, maka nanti dalam tubuh kamu akan ngebentuk namanya respon sekunder antibody. Kamu udah tahu nih, oh ini kemarin pernah datang, nanti akan dibunuh lebih cepat. Sehingga biasanya antigen ini udah dihancurin ya.
udah dihancurin sebelum kamu demam ya, sebelum kamu demam. Jadi sebelum kamu demam itu udah dimakan, udah dihancurin itu antigen gara-gara kita punya namanya sel T memory. Sel T yang membaca ingatan dia pernah datang, kemudian kita ngebentuk suatu pertahanan. Kalau dia datang lagi, maka kita akan lebih cepat mengenalinya dan kita langsung hancurkan gitu ya. Konsepnya gitu. Jadi pokoknya kalau yang ini nggak terlalu susah, ini dua-duanya nggak terlalu susah, supresor menghambat kata kuncinya. Kalau memori kata kuncinya apa? Mengingat. Kalau udah pernah datang lebih cepat dibunuh gitu ya. Kalau yang tadi kakak ulang lagi ya. Sel T pembunuh, ingat, sel T pembunuh sama penolong itu beda. Nama lainnya CD8. Kalau ini CD4 gitu kan. Kemudian tadi gimana? Kalau ini pakainya MHC kelas 1. Kalau ini MHC kelas 2. Jadi jangan lupa ya. Pembunuh CD8, penolong CD4. Pembunuh itu MHC1 dia proteinnya. Kalau penolong proteinnya MHC2. Kerjanya juga beda ya. Kalau MHC2 nanti melibatkan namanya APC ya, yang tadi. Ya, silakan dilihat lagi. Next, kita masih ada lagi yaitu imunitas humoral. Ingat tadi kan kita baru ngebahas ini, imunitas seluler. Sekarang kita ngebahas imunitas humoral. Kalau imunitas humoral, kita lebih banyak melibatkan yang namanya kerja dari antibodi. Jadi banyak melibatkan kerja antibodi. Antibodi banyak dihasilkan oleh sel-sel limfosit jenis B. Jadi kalau tadi udah kakak bahas, kalau dia spesifik imunitas seluler, dia melibatkan sel limfosit T. Kalau yang humoral, sel limfosit B. Gitu ya. Nah, di sini ada IgA, IgG, IgM, IgE, IgD. Jadi banyak kalau ini. Nama lain antibodi namanya imunoglobulin. Jadi harus tahu imunoglobulin. Globulin ini adalah protein darah ya. Nah, kalau IgA dia kebanyakan di luar-luar nih kata kuncinya. Kalau IgA di luar-luar. Kemudian sama sih, semuanya banyak, sama aja konsepnya. Mencegah, kontak, kemudian ngebunuh, semuanya sama kalau IG itu semua kan antibodi ngebunuh kan. Cuman kalau IgA ini dia mencegah kontak toksin dengan sel target, jangan sampai kesentuh gitu, jangan sampai ada kontak gitu. Karena dia kebanyakan di luar tubuh, yang tadi dong ada hidung, saluran pernapasan, telinga, mata, di luar lah ya, yang di luar-luar, air liur, air mata gitu. Kalau IgG kata kuncinya adalah kata kunci kalau IgA itu dia selain mencegah, dia juga bekerja untuk menggumpalkan antigen ya. Kalau IgG kebanyakan kata kuncinya ini nih, plasenta. Ingat ya, plasenta. Kemudian paling banyak. Kata kuncinya nih. Udah itu aja kata kuncinya. Selebihnya dia bisa ngebuat aktivasi komplement. Ini juga bisa yang atas ya. Bisa juga makan yang tadi fagositik. Kemudian kalau IgM dia paling besar dan nanti dia kata kuncinya pertama dibuat setelah ada respon infeksi. Paling pertama dibuat atau paling pertama keluar itu IgM. Kemudian ada juga aktivasinya. Terakhir IgE ini respon alergi, kata kuncinya alergi cacing, itu kata kuncinya. IgE sama IgD itu jumlahnya dikit atau rendah, kata kuncinya gitu. IgE sama IgD ini sangat jarang keluar, karena memang jumlahnya sedikit dan cara kerjanya masih nggak terlalu jelas ya. Jadi nggak usah dibahas terlalu banyak. Kalau kakak cara ngafalnya gamde. Ya, IG kan ada 5 ya. IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. IgDM ini kenapa dibuat kakak terakhir? Karena dia jarang dibahas, yang sering dibahas adalah GAM. A itu luar, G itu kata kuncinya janin, M ini paling pertama. Itu paling sering kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya sering diingat. Kakak ulang, IgA kata kuncinya apa? Di luar. Kalau IgG kata kuncinya apa? Plasenta orang hamil paling banyak. Kalau IgM paling besar, pertama diaktifasi. Itu ya. Oke, terakhir adalah mekanisme kerja antibodi. Itu ada kurang lebih 4, netralisasi, dinetralkan. Dengan cara gimana dinetralkan? Ditempelin atau diselimutin, sehingga dia tidak bersifat merusak atau bahaya. Yang kedua, aglutinasi, itu bahasa Indonesia artinya digumpalin tuh antigennya, dikepung, saya tahu ya. Kalau presipitasi diendapkan, ditaruh ke bawah. Setelah itu dimakan. Semuanya sama. Endingnya ini semuanya dimakan. Kecuali yang ini ya. Kalau ini akhirnya apa? Hancur. Kalau fiksasi sistem komplement kayak yang tadi dilubangin, ini membentuk luka pada sel luarnya, kemudian lysogimnya masuk. Lysogim dari sel kita antibodi, kemudian menyebabkan antigennya hancur. Konsepnya sama aja. Yang sering keluar. Kalau yang ini ketiganya, ini endingnya adalah fagositosis atau dimakan ya. Dimakan. Kalau ini dihancurin dengan cara buat luka atau kita bilangnya lubang. Itu ya. Atau kalau kamu ingin lihat gambarnya, sebenarnya hampir sama aja sih ya. Coba kita lihat gambarnya.
Kita lihat gambarnya kalau yang ini ada gambarnya ya. Jadi kalau yang ini namanya netral. Dikepung kan, ini bakterinya, sel virus atau sel bakteri dikepung sama antibodi. Kalau aglutinasi digumpalin, menggumpal. Kalau presipitasi diendapin, ditarik ke bawah, soluble antigen, ya, precipitation of soluble antigen, ditaruh ke bawah, tarik, diendapin. Nah, ending dari yang tiga ini, netralisasi, aglutinasi, sama presipitasi adalah dimakan. Nih, jadi kenapa harus dinetralisasi, Kak? Kenapa diaglutinasi? Kenapa harus dipresipitasi? Biar gampang dimakan oleh siapa? Makrofag yang tadi ya. Sedangkan kalau yang tadi ini terakhir adalah sistem fiksasi komplement, dia dengan cara menempel pada bagian permukaannya, kemudian terbentuk lubang. Ini lubang. Sehingga gimana lubangnya? Keluar, isinya keluar semua. Jadi dibuat lubang, enzimnya masuk, kemudian menyebabkan lisis atau selnya menjadi pecah ya. Kita nganggapnya ini adalah selnya lisis. Ya, jadi pecah, hancur. Yang tiga ini pagu, makan, yang satunya hancur atau pecah gitu ya. Jadi kakak ulang lagi, review dikit. Sistem pertahanan tubuh ada dua, non-spesifik sama spesifik. Kalau yang non-spesifik nama lainnya tubuh bawaan, atau yang spesifik nama lainnya tubuh adaptif. Kalau yang non-spesifik ada dibagi dua, yaitu pertahanan tubuh eksternal dan pertahanan tubuh internal. Kalau eksternal maka melibatkan bagian-bagian luar kayak mata, telinga, air liur, hidung, kulit, dan sebagainya. Kalau internal, dia udah mulai agak masuk sehingga menyebabkan reaksi, yaitu fagosit, sel NK, sama protein antimikroba. Fagosit dimakan, sel NK ini dilubangin, protein antimikroba juga dilubangin. Kalau yang tubuh adaptif atau spesifik, dia dengan cara dua, yaitu imunitas seluler sama imunitas humoral. Kalau imunitas seluler melibatkan sel limfosit T, sedangkan kalau yang humoral melibatkan kerja dari sel limfosit B. Lebih ke arah antibodi, melibatkan kerja antibodi kalau yang B. Nah, kalau imunitas T ini lebih ke arah dibunuh, dihancurin. Kalau B ini produksi antibodi gitu ya. Nanti ada namanya kerja antibodi. Oke, cukup panjang penjelasan sistem pertahanan tubuh. Memang cukup banyak. Itulah kenapa kakak agak buru-buru jelasinnya. Takutnya nggak kesampaian waktunya. Silakan kamu review lagi ya. Ini caranya memang harus banyak-banyak direview. Kalau masih belum paham, geser lagi ke awal, didengerin lagi penjelasan kakak gimana. Kata kuncinya aja ya. Ini kakak udah membawa kata kuncinya. Jadi seharusnya lebih cepat, cuman nggak bisa cepat juga ya. Ini udah lebih karena kata kuncinya. Kalau aslinya mah banyak banget ya. Oke, cukup dulu dari kakak. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini jika kamu suka. Dan selalu berlangganan di BBX Channel. Dan selalu pantengin video kakak. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Bye-bye.